Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wasni Triliana Pelo dengan NIM 201 2020 0031. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang pengertian bakat khusus. Bakat khusus adalah sebuah potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh orang lain, meskipun ada, akan tetapi tetap memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Yang berikut jenis-jenis bakat khusus. Jenis-jenis bakat khusus yang pertama itu A, bakat akademik khusus. Misalnya, bakat dalam angka-angka, logika, dan bahasa. Bagian B, bakat kreatif produktif. Misalnya, bakat menghasilkan rancangan arsitektur. C, bakat estetik atau seni. Misalnya, bakat dalam mengaransemen lagu. D, bakat kinestetik atau psikomotor. Misalnya, bakat dalam bidang sepak bola. E, bakat sosial. Misalnya, bakat dalam berkomunikasi dalam organisasi. Yang berikutnya, bakat dan prestasi. Pengertian bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Prestasi adalah keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu. Yang berikutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus, yang bagian A, faktor internal. Faktor internal itu terdiri dari minat, motif berprestasi, keberanian mengambil resiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan berikutnya kegigihan dalam mengatasi kesulitan. Bagian B itu ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal itu ada kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta pola asuh orang tua. Yang berikutnya, perbedaan individual dalam bakat khusus. Perbedaan bakat khusus ini bisa terletak pada jenisnya dan juga pada kualitasnya. Perbedaan dalam jenisnya terlihat dari kemampuan yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang memiliki bakat khusus bekerja dengan angka numerik up to date, yang lain lebih menonjol dalam berbahasa verbal up to date, sementara yang lainnya memiliki bakat yang menonjol dalam bidang musik. Sedangkan perbedaan dalam kualitasnya mengandung makna bahwa di antara individu satu dengan yang lain memiliki bakat khusus yang sama, tetapi kualitasnya berbeda. Misalnya, antara orang yang sama-sama memiliki bakat khusus bekerja di bidang angka. Orang pertama memiliki kemampuan yang lebih unggul dibanding kemampuan orang kedua. Hal ini disebabkan tingkat kecerdasan antara anak yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh gen dari orang tua mereka masing-masing. Yang berikutnya itu ada pengembangan bakat khusus remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Potensi bawaan peserta didik sampai menjadi bakat berkaitan dengan kecerdasan intelektual atau IQ peserta didik. Tingkat intelektualitas peserta didik berbakat biasanya cenderung di atas rata-rata. Namun peserta didik yang intelektualitasnya tinggi tidak selalu menunjukkan peserta didik berbakat.
bakat seni dan olahraga misalnya, keduanya memerlukan strategi, taktik, dan logika yang berhubungan dengan kecerdasan. Dengan demikian, umumnya peserta didik berbakat memang memiliki tingkat inteligensi di atas rata-rata. Inilah hasil materi saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.